Hari yang ke-8, pembacaan Alkitab diambil dari Kejadian 22 ayat 1-24, Kejadian 23 ayat 1-20, dan Kejadian 24 ayat 1-67. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Kejadian 22 ayat 1-24. Sarai mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Mahpela miliknya yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota, "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya. Diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan mata semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Mahpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron dan tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Kejadian 23 ayat 1-20. Ribka dipinang bagi Iskak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaan. Katanya, "Baiklah,
letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah, yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Iska anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawakan anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang yang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu patang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Iska. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas baunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga aku timba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjanjiannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, ada di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta, baik pada kami, tempat bermalam pun ada.
Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allah tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang bunyinya, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, dan berkata, "Marilah engkau yang diberkati Tuhan. Mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu, dan juga tempat untuk unta-untamu?" Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkannyalah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu. Lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silahkan." Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu, sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya aku diami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup, aku mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakmu seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi." Lalu berkataku, "Tuhan Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, 'Tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu.' Dan ia menjawab, 'Minumlah, dan unta-untamu juga akan kutimba air.' Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu." Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, "Tolong berikan aku minum." Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, "Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum." Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu, aku bertanya kepadanya, "Anak siapakah engkau?" Jawabnya, "Ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka." Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri." Lalu Laban dan Betuel menjawab,
semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya, diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskanlah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjanjianku berhasil, lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hambanya Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Iskak telah datang dari arah sumur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Iskak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Iskak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepadanya hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Iskak segala yang dilakukannya. Lalu Iskak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Iskak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.